Halo, selamat datang kembali di YouTube Dr. Roy Panusunan. Saya Roy Panusunan Sibarani, seorang endokrinologis, dan sangat senang sekali bertemu dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia, dimanapun berada, yang selalu saya sebut dengan teman-teman. Jadi apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat-sehat dan selalu punya semangat untuk sehat karena sehat itu indah adanya. Nah, hari ini saya akan ditemani dengan seorang teman saya yang kita sudah ketemu lama dulu waktu saya bekerja di daerah, dan kemudian beliau ada di sini, seorang gagah perkasa, cakep, tetapi karena beberapa hal kita harus mengaburkan wajahnya. Kenapa? Karena kita akan berbicara kepada kawan saya yang adalah penderita COVID-19. Jadi kawan-kawan sekalian, teman saya, ambillah intisari dari pembicaraan kita, teraplah, dan berusahalah kita untuk tetap sehat dan menjaga kita dan lingkungan kita tetap sehat. Baik, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, apapun yang ada di bawah itu, supaya kita bisa terus memberikan teman-teman semua informasi yang pasti akan berguna. Baik, teman saya ini akan saya panggil Mas AA. Ya, karena usianya ya nggak jauh beda lah dari saya. tetapi kalau bisa ya saya akan panggil beliau dengan Mas AA. Yuk, kita ikuti pembicaraan saya dengan Mas AA. Selamat sore, apa kabar Mas AA? Baik-baik saja kah? Sore dok, baik-baik aja kok kabarnya dok. Dokter sendiri gimana kabarnya? Sehat sekali ya. Terima kasih, dan ya sekali lagi kan kita tadi bilangnya sehat itu indah ya. Ya Jadi betul. kita harapkan kita sehat terus, walaupun toh kadang-kadang kita tidak bisa mengingkari ataupun menghindari kadang-kadang ya bahwa Ya, kita akan sakit ya. Nah, ya betul. Mas AA, hari ini kan kita bicara tentang pasien COVID. Lalu Ya, Mas AA juga terserang ya atau ya, terinfeksi dengan coronavirus 19 ya. ya. Bagaimana tuh ceritanya? Jadi itu sebenarnya saya itu dari awal bulan Agustus awalnya. Saya tuh masih ingat pertanggalnya. Jadi itu tanggal 1 Agustus itu saya mulai merasa meriang, terus demam gitu. Itu cuma terjadi semalam, jadi dari sore sampai pagi gitu. Terus akhirnya saya itu konsultasi online dengan aplikasi yang ada di handphone. Memang saya tuh punya tonsilitis yang kambuhan. Jadi dokternya bilang, oh saya kasih antibiotik, akhirnya sembuh. Lalu seminggu kemudian itu sekitar tanggal 4 Agustus tuh saya udah masuk kantor biasa karena badan saya udah sehat dan bla bla udah nggak ada keluhan apa-apa, sakit tenggorokan udah nggak ada, demam udah nggak ada, meriang udah nggak ada. Cuma seminggu kemudian di hari Seninnya itu badan saya mulai meriang lagi dan mual-mual sebenarnya waktu itu. Itu udah masuk kantor ya? Sudah, karena Oke, badan nggak apa-apa. Jadi itu emang di hari Senin, di awal minggu, di perjalanan tuh saya merasa meriang gitu. baik, baik. Merasa meriang, lalu hari Selasa tanggal 11 Agustus itu saya ke puskesmas dekat kantor waktu itu. Tanggal berapa? Maaf. 11 Agustus. Oke, seminggu Jadi, kemudian ya. ya seminggu kemudian di hari Selasanya. Saya ke puskesmas karena itu keluhannya mual-mual sampai nyeri ulu hati, dan itu akhirnya hanya dikasih obat untuk penenang, obat buat obat lambung dan vitamin-vitamin gitu aja. Cuma di hari itu saya sadar bahwa hari itu saya sadar waktu itu saya makan cuma semua rasa tuh hambar. Oh iya, betul jadi ya. Anosmia Iya, namanya itu. iya, Nggak jadi bisa itu cium apa-apa ya. betul, itu hambar. Cuma waktu mikir, oh mungkin saya lagi sakit. Jadi saya pikir ya wajar mungkin rasa pengecap saya itu hilang sebenarnya. Cuma Mm-mm. mulai sadar lagi besok saya pakai parfum, itu nggak kecium, mulai nggak Oke. kecium apa-apa, tapi masih biasa. Terus besoknya itu baru Tanggal menekankan. berapa tuh?
Tanggal Itu berapa, Mas setelah Andreas? tanggal 11, tanggal 12-an gitulah, di hari Rabu, Baik, Kamis, Jumat gitu. Nah, oke. hari Jumatnya itu tuh saya mulai coba nih, kan saya dikasih obat. Obat itu saya coba masukkan ke mulut, tidak ada rasa pahit. Lalu saya coba untuk mengecap garam itu juga nggak ada rasa asin sama sekali. Terus bubuk lada hitam itu juga saya nggak ada rasa sama sekali. Terus saya cium parfum atau wangi-wangian yang menyengat pun saya nggak bisa cium sama sekali sebenarnya. Nah, di titik itu tuh saya mulai sadar, ini kayaknya salah satu gejala dari COVID-19 gitu. Mhm. Dan waktu itu akhirnya saya minggu depannya kebetulan itu tanggal 17 Agustus itu hari libur kan, hari Senin. Betul? Senin, ya. Saya baru datang lagi untuk periksa ke sebuah puskesmas, itu di hari Selasanya. Oke. Selama dari tanggal 11 sampai 17 bekerja? Bekerja, Bekerja? bekerja. Karena saya pikir itu masih kayak pikir, apa ini pengaruh obat atau apa gitu. Ya, ya. Terus habis itu tanggal 18-nya baru saya ke puskesmas, saya bilang keluhan saya ada anosmia, terus ada mulai batuk kering di saat itu sebenarnya, tapi walaupun nggak parah-parah banget, dokternya waktu itu menyarankan untuk rapid test, tapi non-reaktif waktu itu, Oh iya. dan diagnosisnya Tanggal adalah, 18 ya? ya tanggal Tanggal 18, 18. hari Oke. Selasa. Ya. Itu diagnosisnya cuma ISPA waktu itu. Diagnosisnya ISPA, Oh, cuma saya singkatan bilang dari apa, ISPA? infeksi Infeksi saluran pernapasan atas. saluran atas ya. Oke. Lalu? Ya, lalu habis itu saya kabarin ke kantor kan, memang bang saya rapid, saya kabarin ke kantor, saya rapid karena saya merasa ada gejala. Terus kantor sebenarnya memberi kebijakan kayak, ya sudah, kamu di rumah saja dulu sampai semua gejalanya hilang. Lalu kantor sebelum masuk ke kantor itu, seminggu kemudian kantor tuh bilang, kalau kamu mau masuk, kamu harus rapid lagi ya, dia ngomong gitu kan. Baik. Akhirnya saya rapid lagi seminggu kemudian, tapi itu bukan yang dengan metode di ujung jari, tapi apa yang diambil darah di vena. Oke. Dan itu akhirnya hasilnya non reaktif, IgG-nya ya waktu itu Non yang reaktif. Hasilnya reaktif yang IgG. IgG-nya reaktif. Ya. Oke. Hmm. Nah, mulai dari detik itu saya kayak mikir, waduh, ini reaktif nih. Waktu itu sarannya adalah saya sarannya harus swab test untuk memastikan. Nah, waktu itu saya menelpon gugus tugas COVID di kota saya. Saya harus gimana nih dengan hasil tes saya yang reaktif. Lalu habis itu dari gugus tugasnya itu menyarankan untuk puskesmas terdekat dari domisili saya tinggal. Itu di hari apa ya, saya lupa. Saya punya catatannya soalnya. Kalau saya tuh rapid test reaktif itu tanggal 25 Agustus. Ya. Hmm. Di hari Selasa. Terus tanggal 28 itu saya dihubungin, tanggal 24 Agustus saya dijadwalkan swab test. Saya sudah menelpon ke gugus tugas ya. Iya, betul. Nah, tapi saya itu dihubungkan dengan puskesmas domisili, saya kasih data-data saya, akhirnya puskesmas yang menghubungi saya. Gitu. Baik. Baik. Lalu habis Lalu? swab test itu ya sudah, saya cuma isolasi, menunggu hasil swab Swab test itu test tanggal berapa? tanggal Swab test tanggal 28 berapa? Agustus, hari Jumat. Oke. Oke. Baik. Hmm. Nah, nggak tahu masalahnya apa sebenarnya. Waktu itu swab test saya tuh keluarnya lama sekali sebenarnya, di hari ke-10 setelah swab test. Wow. Jadi tanggal 7 atau tanggal 8 September? 7 September baru keluar, hari 7 Senin. September. Iya, Oke. Oke. itu hasilnya positif memang. Cuma kan saya memang selama menunggu hasil swab test, itu saya kebetulan emang hanya di tempat saja. Keluar pun itu paling cuma ambil makanan kalau saya order makan secara online gitu. Cuma nggak pergi kemana-mana gitu. Cuma habis setelah muncul hasil positif itu, saya dapat surat untuk isolasi mandiri Mhm. selama Tanggal? 14, di hari yang sama, tanggal 7 juga. Tanggal 7 minta isolasi mandiri ya. Iya, cuma karena kan Permenkes yang baru itu 14 hari
bisa dinyatakan sembuh. Nah, karena saya baru hasil tesnya keluar di hari ke-10, saya tanggal Ya, 4, saya tanggal 10 September sudah dinyatakan sembuh sebenarnya. Jadi hanya kurang 4 hari dari keluar hasil tesnya itu. Jadi baik, tanggal baik. 10 itu saya langsung dapat surat dari puskesmas terdekat itu yang menyatakan bahwa isolasi mandiri saya selesai dan dinyatakan sembuh. Belum swab ulang? Tidak, karena menurut katanya si puskesmasnya, karena saya adalah gejalanya ringan dan mengacu pada Permenkes revisi kelima per bulan Juli itu, saya tidak perlu di swab ulang. Walaupun sebenarnya dari kantor saya nanti akan memfasilitasi swab ulang sebelum saya masuk ke kantor gitu. Oke. Tapi kan kamu dinyatakan sembuh katanya tanggal 10 karena mengingat 2 minggu sesudah swab yang pertama Pertama. dilakukan ya. Betul. Tapi kamu sendiri sudah merasa sembuh nggak? Sebenarnya saya nggak tahu ya, ini ada batuknya, ini sebenarnya bagian dari part of gejala itu atau memang batuk orang normal dalam sehari-hari karena cuma sesekali. Cuma soalnya gejala saya itu munculnya bukan kalau yang kita lihat di berita-berita kan hari ke-1 demam, hari ke-3 bla bla bla. Sedangkan saya modelnya adalah yang kayak demam saya sembuh, lalu muncul anosmia, anosmianya sembuh baru batuk. Jadi batuk itu adalah gejala terakhir yang muncul di saya gitu. Nah, kalau sekarang sih saya nggak tahu ini batuk saya itu adalah masih bagian dari gejala itu atau enggak gitu, Dok. Jadi sebenarnya saya secara psikologis itu juga sebenarnya masih takut sebenarnya saya belum benar-benar bersih atau masih bisa menularkan gitu. Jadi kamu rasa salah satu jalan keluarnya adalah melakukan swab test yang kedua ya, untuk Iya supaya betul. bisa betul-betul kita merasa lebih aman, dan juga walaupun juga memang masih ada beberapa tahapan lagi yang mesti dikerjakan ya. Tapi Iya, saya tuh paling nggak suka ngomong ke belakang sebetulnya, iya karena saya orang yang menuju ke depan sebetulnya. betul. Tapi boleh nggak saya tanya, kira-kira kamu kenapa kena? Boleh nggak? Saya tuh kurang tahu ya, Dok, sebenarnya kalau ditanya kenapa saya kena kena di mana dan tertular oleh siapapun, saya kurang tahu sebenarnya. Karena balik lagi adalah saya menggunakan transportasi umum sebenarnya untuk pekerjaan setiap dari Senin sampai Jumat, dan kebetulan kantor saya itu sebenarnya adalah public space sebenarnya. Jadi semua orang bisa masuk dan mengakses. Hmm. Saya sendiri pun merasa sebenarnya saya adalah orang yang cukup taat untuk pakai masker kemana-mana. Bahkan saya keluar pintu kamar saya aja saya pakai masker. Cuma kan kadang mungkin saya ada lupanya untuk pakai hand sanitizer setelah megang apa, atau setelah lupa cuci tangan, itu juga kan saya suka mungkin lupa atau nggak sadar gitu. Cuma ya kemungkinannya hanya 3 sih. Ya antara mungkin di tempat tinggal saya, atau ya di transportasi umum yang saya gunakan, atau kantor saya, itu aja sih sebenarnya. Karena cuma 3 tempat itu sebenarnya yang selama sebulan ini saya datangi gitu. Pulang kantor mandi nggak? Mandi? Tapi masuk kantor nggak mandi? Enggak. Karena nggak ada Oke. kamar mandinya, Dok. Iya sih. Ya memang dari dulu kita selalu mengatakan sih kalau bisa di kantor tuh ada kamar mandi, ada shower ya. Iya, Dan ternyata pada masa COVID ini bagus sekali karena orang-orang yang terpapar waktu di angkutan kota, kita juga jadi bisa lebih merasa aman ya, gitu ya. iya, Dok. Nah, bagaimana perasaan kamu sesudah kamu di rumah sendiri, lalu ceritain ke orang tua atau ceritain ke teman? Apakah ada satu hal yang membuat ya kamu merasa jatuh atau merasa, aduh kok why me sih gitu? Ada nggak kira-kira? Oh, sebenarnya gini, waktu pertama kali berita COVID itu masuk kan tuh kayaknya masih kayak jauh gitu, mengawang-awang gitu ternyata. Masih kayak, wah di negara seberang gitu. Ternyata dekat dengan circle saya, terus malah bahkan saya ternyata terinfeksi sendiri, ternyata sedekat itu ternyata virusnya gitu, dan ada di mana-mana gitu. Cuma kalau masalah tanggapan orang untuk temen, ya ada yang mensupport, tapi juga ada yang nggak mensupport juga ada pasti gitu. Cuma memang kalau saya untuk orang yang buat saya gejala ringan seperti saya,
penyakitnya nggak seberapa sih dok sebenarnya, cuma emang mental dan psikologisnya emang yang di-maintain gitu kalau saya. Di Gitu sebelah karena mana? Di sebelah mana kamu merasa, aduh, ini betul-betul mengganggu apa ya? Kan biasanya kita orang happy, senang-senang. Saya lihat ya kamu kan orangnya happy people gitu ya. Terus ya kamu juga apa namanya selalu berpikiran positif. Ada satu titik nggak yang kamu rasakan gitu pada saat kamu sendirian? Namanya juga isolasi mandiri ya. Kamu ya harus kamu harus ya kamu harus sendirilah gitu. Gitu iya ada. iya. Kenapa Ya ada dok, kira-kira? kayak waktu itu teman kantor saya bilang, lagian ngapain sih dari awal ikut tes, katanya gitu kan. Palingan tuh flu biasa lah, nggak usah perlu terlalu dipikirin, dia bilang ngomong gitu. Kamu tuh cari perkara, bikin kantor jadi heboh, dia ngomong seperti itu. Mending minum obat yang warung aja, ntar juga sembuh sendiri, gitu. Sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya saya itu ngambil tes itu adalah bertanggung jawab ke diri saya dan orang lain supaya nggak ketularan gitu loh dok. Sebenarnya kalau saya mau egois, ya bisa aja sebenarnya orang saya juga gejalanya hanya kayak orang masuk angin biasa gitu. Saya keluar-keluar juga nggak akan ada yang tahu sebenarnya gitu. Cuma emang ada beberapa orang tuh yang mikir kalau saya itu kurang kerjaan untuk nyari, Oh ya? iya untuk tes itu tuh kayak buat apa gitu loh. Karena bikin kantor jadi rame, jadi heboh, beberapa pekerjaan mungkin jadi terganggu atau kepentingan pribadi jadi terganggu kan saya juga nggak bisa tahu perasaan orang atau pikiran orang dok cuma gitu. Memang ada yang berbicara langsung ke saya juga ada yang kayak gitu. Itu sebenarnya yang bikin agak agak mentalnya agak down cuma ya beruntungnya ada orang-orang juga yang masih bisa support. Ya, jadi saya sangat salut sekali dengan apa yang kamu bilang ya, kalau uh, saya jangan jadi spreader ya. Saya Ya, kalau bisa saya jangan jadi spreader dan karena kita lihat sebetulnya pada titik di mana anosmia itu sudah ada, berarti virusnya udah berada di dalam tubuh kita dan di situ juga mulai terjadi replikasi dan kita menjadi bom waktu sebetulnya pada betul. saat itu adalah salah satu tanggung jawab kita untuk segera membuktikan dan tidak membuat transmisi ini jadi Iya, betul. berkembang dan berkembang ya. Dan saya Ya, salut sekali dan saya sangat setuju sekali salah satu dari cara untuk menghindari transmisi penyebaran dari virus itu paling baik itu mulai dari diri kita sendiri ya, iya, diri kita sendiri. Kita jangan jadi penyebab penyebab daripada transmisi-transmisi yang ada ya. Memang iya, bagus kayak kita sehat. Terkena sama orang yang tidak terlalu sehat seperti kita kan iya akibatnya bisa betul. menjadi fatal ya. Nah, tapi Iya, sedih nggak? Kira-kira sedih nggak sekarang? dibilang sedih ya sedih sih dok. Kayak suka tanya kenapa saya ya gitu. Padahal saya dipikir-pikir ya cukup 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 tertib dalam menggunakan protokol kesehatan, masker walaupun mungkin ya ada lupanya gitu. Cuma kenapa masih saya gitu. Sedangkan saya lihat orang-orang di luar yang kayak ada yang nggak pakai masker, udah keluar udah biasa aja gitu. Sedangkan mereka bisa sehat-sehat aja gitu. Sedangkan kalau saya kenapa saya sedihnya di situ sih, lebih ke situ sih dok. Oke, menurut Mas AA sendiri, apakah hidup ini akan jadi berbeda sesudah kamu nanti uh, uh, dikatakan sembuh lah? Artinya kita swab kembali, lalu kemudian ternyata kita negatif, apakah kamu akan jadi manusia yang sama? Saya nggak tahu sih dok ke depannya gimana. Saya belum tahu nih. Saya akan tetap masih kayak sama apa enggak. Cuma sekarang pun saya pun sekarang masih, saya merasa ada perbedaan. Saya tuh takut sekarang masih takut ketemu orang. Walaupun sudah dinyatakan sembuh, kayak takut nularin atau ternyata masih bisa nularin. Cuma kalau ke depannya saya akan berubah, saya belum tahu dok ke depannya gimana sih. Mhm. Dan kelihatannya kamu perlu untuk tetap berkonsultasi dengan mereka yang mengerti betul tentang virus ini ya, tentang Iya, penyebarannya, yang bisa mendukung kamu karena walau gimana pun juga ada beberapa kasus yang tidak mengenakan, ada yang mengenakan, tetapi selalu dekatlah dengan sumber kesehatan, ya tenaga kesehatan. Apa ada dokter atau yang petugas kesehatan dari puskesmas setempat yang selalu menggapai kamu, selalu datang, kebetulan mengecek. kebetulan di kantor saya itu ada kliniknya dan ada dokternya dok. Jadi
dia memang selalu memantau saya gitu loh, dan emang selalu dikasih obat dan vitamin sebenarnya gitu. Dan ya beliau sendiri dokter di klinik kantor saya itu bilang kalau ya nanti kita akan lakukan swab test ulang sebelum kamu masuk gitu, walaupun sebenarnya kamu sudah dinyatakan sembuh oleh puskesmas domisili kamu tinggal gitu. Mungkin sebenarnya untuk keamanan kantor atau untuk rasa yakin dan nyaman satu sama lain antara saya atau pegawai lain yang di kantor gitu. Baik. Aduh, ternyata kita banyak belajar dari kasus kamu ya, Mas AA ya. Iya, Di mana bahwa kita memang punya tanggung jawab untuk tidak menjadi sumber infeksi. Ya, kita mempunyai tanggung jawab untuk tidak menjadi sumber infeksi. Jadi, kalau kita mendapat gejala, segeralah periksa ke dokter atau pastikanlah karena ini kan namanya pandemi ya. Kalau iya. pandemi memang kita prioritaskan hal ini. Nah, ada nggak yang kamu mau bilang sama viewer Dr. Roy Panusunan? Ada nggak kira-kira pesan-pesan kamu kepada mereka semua, teman-teman kita ini? Sebenarnya sarannya adalah bahwa sebenarnya virusnya itu ada, dan maksudnya aware lah kepada diri sendiri gitu. Kalau ada gejala atau merasa, maksudnya badan kita sendiri ini kan kita yang tahu gitu loh. Maksudnya gejalanya itu sudah banyak di literaturnya, di internet bisa dibaca gitu. Kalau memang merasa bahwa badan kita nih ada suatu yang aneh, atau memang kita punya resiko tinggi seperti saya mungkin yang harus bolak-balik dari transportasi umum, kalau bisa aware aja gitu, bahwa saya ngejaga diri badan saya sendiri karena kita nggak pernah tahu apakah imun kita tuh bener selalu kuat atau enggak. Coba kalau misalnya tiba-tiba imun kita lagi lemah, terus kita malah jadi drop. Atau ya untuk keluarga lain, dan untuk aware ke keluarga kita yang masih tinggal serumah, untuk orang yang lebih tua gitu. Jadi selalu pakai masker, terapkan protokol kesehatan, dan jangan berpikir bahwa imun kita selalu kuat gitu. Jadi selalu jaga-jaga aja, dan posisikan diri kita tuh sebagai ya udah kita OTG terinfeksi. Jadi kita harus selalu aware dan jaga diri aja gitu. Dan tidak jadi sumber infeksi untuk yang lain. Hebat, hebat sekali, hebat. Tapi ini kita bicara dari hati ke hati ya, Mas AA ya. Pernah nangis nggak sih? Sebenarnya sempat kemarin, itu sudah dinyatakan sembuh sebenarnya. Jadi kan kebetulan saya tinggal itu di kosan ya, bareng-bareng dengan orang gitu loh, banyak gitu. Walaupun sebenarnya saya tidak bersinggungan dengan mereka, dan dari puskesmas pun nggak tracing mereka, karena saya bilang saya tidak kontak sama sekali sebenarnya sama mereka. Cuma waktu itu kebetulan penjaga kosan saya akhirnya tahu kalau saya positif. Terus dia bilang nggak boleh keluar sama sekali. Sebenarnya selama ini saya juga nggak keluar sama sekali. Cuma psikologis kayak saya merasa kayak saya dilarang keluar, saya terpenjara gitu kan. Itu udah mulai capek, itu udah mulai puncak-puncaknya capek. Lalu saya berpikir, oh saya harus ngungsi dulu nih ke satu tempat gitu. Lalu sudah nyatakan sembuh kan. Akhirnya waktu itu saya sewa sebuah hotel selama 4 hari atau 5 hari untuk buat soalnya saya stres nih dalam kamar kosan yang hanya sepi doang. Saya pikir saya butuh suasana baru dan sendiri gitu. Tapi teman-teman saya, ada satu teman saya itu bilang kayak, jangan sampai kamu nyebar jejak-jejak virus mau ke orang lain gitu. Sebenarnya itu saya sedih di situ karena saya pikir saya itu juga nggak pernah mau menularkan orang gitu kan. Saya juga berusaha untuk tidak menjadi spreader gitu. Bahkan mungkin orang yang menularkan saya pun dia tidak tahu menularkan saya sebenarnya gitu. Karena nggak ada yang mau orang menularkan dan ditularkan sebenarnya gitu. Cuma beberapa orang mikir saya itu kayak sumber sarang penyakit lah, bahwa saya akan sengaja menularkan orang lain lah gitu kan. Sampai saya bilang lah saya harus kayak gimana. Saya sudah dinyatakan sembuh sebenarnya, apakah saya harus keluar menggunakan APD kemana-mana, saya bilang gitu, untuk nggak menulari orang lain. Saya itu punya kuasa apa untuk tidak bisa menularkan ini. Saya pun nggak mau waktu itu. Bahkan itu sebenarnya, itu saya bercerita ke teman saya yang saya harap dia bisa mensupport saya, ternyata itu menjatuhkan gitu. Di titik itu sebenarnya saya capek dan nangis gitu loh. Dan emang ditambah lagi, hasil tes saya kan lama itu dok, 10 hari keluar ya. Mungkin nggak tahu alasannya apa gitu, cuma kayak itu pun dibanding-bandingkan gitu, kok tes kamu keluarnya lama sih, si ini aja 2 hari udah keluar gitu kan. Lah saya tahu apa gitu, saya nggak tahu apa-apa. Saya bukan orang labnya, saya hanya cuma ambil sampelnya dan saya cuma menunggu gitu. Sebenarnya itu titik capeknya aja sih di situ dok, kayak puncaknya tuh bahkan ketika saya sudah dinyatakan sembuh sebenarnya. Bahwa ngeliat tuh orang-orang di sekitar saya ternyata yang saya anggap bisa mensupport ternyata enggak gitu. Baiklah, baiklah.
Terima kasih banyak sekali untuk pengalamannya Mas AA. Teman-teman saya dari YouTube Dr. Roy Panusunan pasti akan belajar banyak dari situ, dan saya berdoa, saya mengharapkan agar rasa tangis itu hilang dari diri kamu, tetap semangat, dan kita mengharapkan banyak masukan-masukan atau catatan dari kawan-kawan sekalian, dan kita juga belajar teman-teman sekalian bahwa kalau kita berhadapan dengan seseorang dengan COVID-19, kadang-kadang kita suka ngomong nggak dipikir dulu ya, dan nggak tahu lihat dari hatinya seperti apa, dan kita tahu bukan keinginan kita sebetulnya untuk kita menjadi terkena virus ini. Jadi dukunglah mereka, supportlah mereka, seperti kita merasa bahwa kita sendirian kena. Jadi dukunglah apa yang kita tidak inginkan orang bicarakan kepada kita, kita jangan lakukan. Ya, jadi dukungan itu yang kami perlukan supaya kita semua sehat-sehat, dan juga saya belajar banyak dari Mas AA bahwa jangan jadi spreader. Betul. Tetaplah jadi sehat. Setuju ya? Iya, Dok. Oke. Baik. Saya menunggu komentar dari teman-teman sekalian. Saya menunggu catatan-catatan yang kira-kira bisa menjadi ide bagi kami untuk memberikan fakta-fakta berikutnya yang ada di sekitar kita, terutama tentang kesehatan. Terima kasih Mas AA. Sama-sama, kita Dok. semua doakan semoga cepat baik, semoga kembali menjadi Mas AA yang happy, yang gembira, ya, dan kembali bekerja dan berkarya. Terima kasih banyak. Dr. Roy Panusunan izin pamit. Terima kasih banyak.